Nama saya Mega Sylvia Sialagan, MPM 17140103. Di sini saya ingin memenuhi mata kuliah micro teaching. Saya membuat video di rumah dikarenakan di negara kita sedang terjadi COVID-19 atau virus corona. Materi yang akan saya ambil yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Selamat pagi semuanya, apa kabar kalian semua? Ibu harap kita baik-baik saja. Seperti yang kita ketahui, di negara kita sedang mengalami COVID-19. Jadi, ingat anjuran pemerintah, kita harus di rumah. Ingat jaga kebersihan, jangan lupa cuci tangan sebelum makan, banyak minum air putih, dan makan yang teratur. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelumnya juga Ibu akan mengingatkan kalian semuanya, karena apa? Kita akan melakukan belajar online. Jadi, Ibu harap kalian memperlengkapkan alat tulisnya masing-masing. Kenapa? Karena biar dapat anak-anak mengetahui apa yang akan Ibu jelaskan nantinya. Baiklah, Ibu akan menulis materi kita hari ini, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Inilah materi kita hari ini, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Baiklah, Ibu akan menjelaskan apa itu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yaitu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah guna untuk mengelola anggaran negara. Anggaran ini mengarahkan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan. Kebijakan fiskal juga menonjolkan seperti pajak, subsidi, serta pengeluaran pemerintah. Adapun tujuan dari kebijakan fiskal yaitu 1. Mencegah pengangguran. 2. Stabilitas harga. 3. Memacu pertumbuhan ekonomi negara. 4. Mendorong lajunya investasi. 5. Untuk mewujudkan keadilan sosial. Begitulah dia tujuan dari kebijakan fiskal. Adapun jenis-jenis kebijakan fiskal ada 4, yaitu kebijakan fiskal seimbang. 2. Kebijakan fiskal surplus. 3. Kebijakan fiskal defisit. 4. Kebijakan fiskal dinamis. Baiklah, Ibu akan menjelaskan apa itu kebijakan fiskal seimbang. Kebijakan fiskal seimbang yaitu penyeimbangan antara pengeluaran dan pendapatan. Kebijakan ini menghasilkan nilai nol dari pendapatan dan pengeluaran. Baiklah, Ibu akan menulis ulang apa itu arti kebijakan fiskal seimbang. Kebijakan fiskal seimbang adalah penyeimbangan antara pengeluaran dan pendapatan. Kebijakan ini juga menghasilkan nilai nol
dari pendapatan dan pengeluaran. Kedua, kebijakan fiskal surplus. Kebijakan fiskal surplus yaitu kebijakan ini jarang digunakan, bisa dikatakan tidak efektif. Karena apa? Karena ini dapat mendorong ekonomi. Ini juga mengharuskan pendapatan pemerintah lebih tinggi dari pengeluaran. Kebijakan fiskal surplus. Kebijakan yang jarang digunakan karena kebijakan ini tidak efektif, juga dapat mendorong ekonomi. Yang ketiga, kebijakan fiskal defisit. Kebijakan fiskal defisit yaitu kebijakan yang sering digunakan karena kebijakan ini menghasilkan jumlah pengeluaran lebih besar dari pendapatan. Yang dapat menyeimbangkan neraca. Yang keempat, kebijakan dinamis. Kebijakan dinamis yaitu kebijakan yang lebih fleksibel, bisa dikatakan juga kebijakan yang sangat normal, karena ini mirip dengan kebijakan fiskal seimbang. Itulah tadi definisi kebijakan fiskal. Baiklah, Ibu akan menjelaskan apa itu kebijakan moneter. Kebijakan moneter yaitu peraturan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah guna untuk mempengaruhi perkembangan faktor-faktor kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini juga memiliki beberapa faktor. Baiklah, Ibu akan menulis apa itu kebijakan moneter. Kebijakan moneter yaitu peraturan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk mempengaruhi perkembangan faktor-faktor moneter. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan moneter yaitu 1. Jumlah uang yang beredar. 2. Tingkat inflasi. 3.
Ketiga, nilai suku bunga. Keempat, nilai bunga kredit. Kelima, nilai tukar mata uang. Inilah dia faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan moneter. Adapun jenis-jenis kebijakan moneter yaitu satu, kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan ini gunanya untuk menambah uang yang beredar sehingga memacu pergerakan ekonomi. Maka peredaran ini dapat mendorong masyarakat lebih banyak menggunakan uang. Kebijakan moneter ekspansif yaitu guna untuk menambah jumlah uang yang beredar dan memacu pergerakan ekonomi. Peredaran ini juga dapat mendorong masyarakat yang menggunakan uang. Kebijakan kontraktif adalah guna untuk menghentikan kebijakan moneter ekspansif. Perlu diingat bahwa peredaran uang ini sangat meningkatkan harga naik. Misalnya, masyarakat menggunakan uang dengan banyak, maka akan meningkatkan permintaan. Jika permintaan tinggi, maka harga barang pun akan tinggi. Jika ini tidak bisa dikontrol, maka akan terjadi krisis. Kedua, kebijakan moneter kontraktif. Guna untuk menghentikan perkembangan moneter ekspansif. Perlu diingat bahwa peredaran uang banyak juga digunakan. Jika masyarakat membelanjakan uang, maka meningkatkan permintaan. Itulah dia definisi dari kebijakan moneter. Disimpulkan dari kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal yaitu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah guna untuk mengelola anggaran negara. Sedangkan kebijakan moneter yaitu peraturan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah guna untuk mempengaruhi perkembangan faktor-faktor moneter. Adapun tujuan dari kebijakan fiskal yaitu mencegah pengangguran, stabilitas harga, memacu pertumbuhan ekonomi, mendorong investasi, serta mewujudkan keadilan sosial. Dan kebijakan fiskal memiliki jenis-jenis yaitu fiskal seimbang, kedua surplus, ketiga defisit, keempat dinamis. Dan
Kebijakan moneter juga memiliki tujuan, yaitu menjaga stabilitas ekonomi, kedua menjaga stabilitas harga, ketiga meningkatkan kesempatan kerja, kelima perbaikan neraca pembayaran. Dan kebijakan ini memiliki jenis-jenis, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Dan inilah dia kebijakan moneter, gambar dari kebijakan moneter. Dan inilah dia kebijakan fiskal. Inilah dia gambarnya. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Ibu harap kalian dapat mencerna dan menyimak apa yang Ibu sampaikan. Baiklah, Ibu akan memberi tugas kepada kalian melalui WA Group. Jika ada yang ingin bertanya atau memberikan pendapat melalui pelajaran yang Ibu sampaikan ini, boleh dikirim melalui WA Group. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, ada baiknya kita berdoa.